Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Zahro, sebagai MC di acara Beraksi 2021 di rumah saja. Pada episode kali ini kita akan menampilkan 3 peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Nah, untuk kali ini kita akan panggilkan peserta pertama, yaitu Afifah dari Bandung. Kita hubungkan terlebih dahulu ya. Nampaknya sedang bersiap-siap. Nah, bagaimana Afifah? Sudah siap? Bagus, oke. Kita tampilkan Saudari Afifah dari Bandung. Selamat menyaksikan. Lahilas tulil firdausi ahla wala aqwa ala nari jahimi fahabli taubatan waqfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azim. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ija fikri nahmaduhu jalla 'alal in'ami bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Awalan hayya bina an nashkurallaha ta'ala alladzi qad a'ta'na ni'aman katsiratan wa la yu'addu 'alaina kulla yawmin. Shalatan wa salaman ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalana minadh dhulumati ilan nur. Thalithan, syukran katsiran ala ra'isatil jalsah allati qad a'tani fursatan tawilatan bi an akhtuba amamakum jami'an. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Quran surat Al-Mulk ayat 2 berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. I hope you to hold me from Satan's in the world. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. He who created and life, that he made high which of you in this indeed, and he is the exalted in might of forgiving. Hadirin yang berbahagia, kita bahas terlebih dahulu mufradat yang terkandung dalam ayat ini. Yang pertama, kholaqo, merupakan fi'il madi dari yakhluqu. Fi'il madi adalah kata kerja lampau. Kholaqo artinya menciptakan. Yang kedua, al-mauta merupakan isim. Jika tandanya patah, maka yang dimansubkan atau bisa disebut juga maf'ul bih. Arti al-mauta adalah kematian. Yang ketiga, al-hayata artinya hidup. Al-hayata merupakan isim. Yabluwakum, fi'il mudhore yang bersatu dengan maf'ul bih. Yabluwakum artinya dia akan menguji kalian. Ahsanu termasuk isim tafdil.
isim yang disusun dari wazan af'alu. Ahsanu artinya lebih baik. Kemudian pembahasan asbabun nuzul. Asbabun nuzul surat Al-Mulk ayat 2 merupakan kunci membangun spiritualitas diri. Spiritualitas tersebut membentuk pribadi muslim yang taat dan kuat. Pribadi yang senantiasa melakukan ritual keagamaan dengan ikhlas. Asbabun nuzul surat Al-Mulk ayat 2 juga membincang bahwa hidup di dunia akan hampa jika tidak diiringi kesadaran akan kehidupan pasca kematian. Sebab kehidupan merupakan ladang mencari bekal untuk kehidupan di akhirat kelak. Dalam kitab tafsirnya, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa kematian merupakan sesuatu wujud. Kematian adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan untuk menguji manusia. Artinya, kematian menjadi penunduk manusia. Dengan mengingat kematian, orang akan mempersiapkan diri menuju kehidupan akhirat. Sedangkan dalam tafsir Al-Misbah memulai penafsirannya dengan menjelaskan bahwa kata maut yang bermakna kematian bisa disandingkan dengan kata hayat yang bermakna kehidupan. Bahkan di dalam Al-Quran, penyebutan kedua kata al-hayat dan al-maut dengan segala perubahan bentuknya memiliki jumlah yang sama, yaitu 145. Hidup diartikan oleh sementara ulama sebagai sesuatu yang menjadikan wujud merasa, tahu, dan bergerak. Mengutip dari Syekh Mutawalli Al-Sya'rawi berpendapat bahwa hidup dalam Al-Quran sebagai sesuatu yang mengantar kepada berfungsinya sesuatu dengan fungsi yang telah ditentukan baginya. Al-Sya'rawi mencontohkan dengan tanah, karena fungsi tanah itu menumbuhkan tumbuhan. Jika tanah itu gersang, Al-Quran menamainya dengan mati. Dan jika subur, maka Al-Quran menamainya hidup. Begitu juga manusia. Manusia yang seharusnya berfungsi sebagai khalifah dan hamba Allah, apabila dia berbuat kerusakan di bumi dan durhaka, maka dia tidak hidup. Demikian seterusnya. Dalam ayat ayyukum ahsanu amala, dalam tafsir ini menjelaskan bahwa ayat tersebut mengandung pengertian bahwa Allah mengetahui siapa yang baik amalnya, sebab tidak dapat diketahui siapa yang terbaik jika tidak mengetahui secara menyeluruh semua amal yang baik juga. Kemudian tidak dapat diketahui siapa yang terburuk bila tidak diketahui apa saja amalan yang buruk. Selain itu, dalam tafsir ini juga dijelaskan yang perlu diketahui lagi adalah ayat di atas tidak menyebutkan siapa yang terburuk amalnya, karena bertujuan untuk mengisyaratkan kepada manusia bahwa sebenarnya berlomba-lomba dalam kebaikan itulah yang seharusnya menjadi perhatian mereka. Dalam tafsir ini juga penulis berpendapat bahwa penyebutan sifat Allah Al-Aziz terkesan ditujukan kepada para manusia durhaka yang wajar dijatuhi hukuman, dan sifat Allah Al-Ghafir ditujukan kepada yang menyadari kesalahannya dan melangkah untuk mendekatkan diri kepadanya. Dari Quran surat Al-Mulk ayat 2 dijelaskan bahwa
Penyebutan kata mati dan hidup dari sekian banyak kodrat dan kuasa agaknya disebabkan kedua hal ini merupakan bukti yang paling jelas tentang kuasanya dalam konteks manusia. Hidup tidak akan dapat diwujudkan oleh selainnya, dan mati tidak akan ditampik oleh siapapun. Keduanya tidak dapat dilakukan. Roghib al-Ashifani membedakan ujian yang datang karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan musibah yang disebabkan oleh manusia itu sendiri. Menurutnya, perbedaan tersebut tidak dilihat dari penggunaan kata bala dan ibtala. Penggunaan kata bala menguji dimaksudkan untuk sebuah ketetapan Allah atas hambanya, sedangkan penggunaan kata ibtala mendapatkan ujian bisa bermakna selain hal tersebut. Sebelumnya juga dia bermakna orang tersebut memahami keadaan yang berlaku pada dirinya dan tidak memahami sesuatu di luar batasnya. Al-bala memiliki tujuan untuk mengetahui hakikat dari sesuatu yang diuji. Pada diri manusia berarti mengetahui respon aspek pemikiran hati maupun sikap atau tindakan fisik atas ujian yang secara permanen diberikan, baik berupa kebaikan yang disenanginya maupun keburukan yang dibencinya. Teman-teman yang berbahagia, jadi dapat disimpulkan bahwa evaluasi memang sangat penting bagi peserta didik dan guru ataupun pihak sekolah, dan kita pun sebagai khalifah dan hamba Allah tentu perlu evaluasi diri agar kita bisa berhati-hati dalam melakukan perbuatan di dunia, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawasi kita sepanjang waktu. Dan juga evaluasi penting bagi perkembangan kita sebagai peserta didik ataupun guru atau pihak sekolah, dan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala perlu mengembangkan rasa sadar kita terhadap kehidupan kelak setelah kematian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.